Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Ulinaya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Robokan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat sertifikasi dosen pada tahun 2020. Itu pernyataan diri dosen dalam unit kerja perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan memulai dari informasi tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum prodi yang wajib dipelajari oleh semua mahasiswa prodi pendidikan ekonomi. Matematika ekonomi ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan mahasiswa dengan konsep-konsep dasar matematika, cara-cara pemecahan atau penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan matematika. Mata kuliah ini diantaranya mengajarkan mahasiswa tentang penerapan fungsi linier dalam penghitungan fungsi penawaran, penghitungan pajak, subsidi, serta pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar, dan juga mengajarkan mahasiswa tentang penerapan fungsi linier dalam menghitung dana, penghitungan konsumsi, tabungan, pendapatan nasional, serta penerapan diferensial pada indikator permintaan dan penawaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah matematika ekonomi adalah mampu menjelaskan dan memecahkan berbagai persoalan ekonomi dengan menggunakan pendekatan matematika. Dalam video ini, saya akan mengajar tentang materi penerapan fungsi linier dalam penghitungan konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Dan metode yang saya pakai adalah ceramah bervariasi, sertai tanya jawab langsung dan latihan soal. Teknik penilaian pada pertemuan ini adalah latihan soal yang disertai dengan sedangkan capaian pembelajaran pada materi ini khususnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menghitung penerapan fungsi linier dalam penghitungan konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Ikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Siang. Ya, bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, saya ucapkan terima kasih karena telah kembali dalam kelas matematika ekonomi, di mana pada hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-13 dan sesuai RPS yang kita kaji di awal itu kita akan mengaji bersama tentang penerapan fungsi linier dalam konsumsi, tabungan, serta pendapatan nasional. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, baiknya kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Baik, sebelum kita kaji lebih lanjut tentang materi hari ini, teman-teman adakah yang sudah mengetahui tentang apa itu konsumsi? Ya, coba salah satu apa itu Pak yang disebut dengan konsumsi? Kegiatan menghabiskan nilai barang suatu jasa. Oke, ya, kegiatan menghabiskan suatu jasa, bisa juga berupa barang ya. Nah, itu adalah definisi konsumsi secara umum. Ya. Nah, ada konsumsi nanti juga kita pelajari tabungan dan pendapatan nasional. Kemudian karena untuk hari ini kita sedang mempelajari bersama tentang mata kuliah ekonomi, maka sesuai dengan mata kuliah tersebut nanti kita belajar tentang penghitungan fungsi konsumsi dengan persamaan matematika. Ya.
Dari sini fungsi konsumsi dikatakan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang secara umum ini dapat disimbolkan dengan persamaan C sama dengan fungsi Y, C sama dengan C0 plus DY, dan C sama dengan A plus DY. Ya, ini ada keterangannya di mana C ini adalah konsumsi. Tadi disampaikan oleh salah satu teman kalian bahwa konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan baik jasa maupun barang. Kemudian C0 ini adalah konstanta. C0 ini sama dengan A kecil tadi ya. Ini menunjukkan misalnya konsumsi nasional pada kondisi pendapatan nasional sebesar 0. Kemudian dirinya sendiri itu adalah marginal propensity to consume, di mana nilainya adalah berkisar antara lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi nilainya untuk MPC, untuk marginal propensity to consume itu biasanya dinyatakan dengan 0,2, 0,5, 0,7 dan seterusnya. Pokoknya nilainya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Ya. Nah, marginal propensity to consume atau MPC itu kalau kita pahami adalah kecenderungan bertambahnya konsumsi karena adanya pertambahan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, bisa kita lanjutkan. Kemudian fungsi tabungan. Nah, tadi saya katakan ada konsumsi, ada tabungan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kan kita punya uang ya, punya sejumlah pendapatan yang sebagian kita gunakan untuk konsumsi, entah itu kita gunakan untuk membeli barang atau jasa, dan sisanya adalah kita menyimpan atau kita tabung gitu ya. Kita bersama tentang fungsi tabungan, fungsi yang menjelaskan hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasional. Kemudian kalau secara umum dalam persamaan matematika itu dituliskan menjadi S sama dengan fungsi Y, S sama dengan min C0 plus 1 min DY, bisa juga dinyatakan dalam persamaan matematika S sama dengan min A plus 1 min DY. Ini ada penjelasannya juga ya, sama seperti fungsi konsumsi ya. Untuk fungsi, nah ini adalah keterangan dari persamaan matematika tentang fungsi tabungan tadi. Untuk Y ini adalah pendapatan nasional. Kemudian untuk S ini adalah saving atau tabungan. C0 sama ini adalah konsumsi otonomos atau konsumsi pada saat pendapatannya 0. Kemudian 1 min D ini adalah D-nya ini adalah tadi ya, marginal propensity to consume. Jadi kalau 1 min D menjadi MPS itu marginal propensity to saving. Ya, marginal propensity to saving. Nah ini untuk nilainya marginal propensity to saving itu adalah didapatkan dari 1 dikurangi MPC. Nah, marginal propensity to saving ini juga diartikan sebagai besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan 1 pendapatan nasional. Kemudian untuk menghitung marginal propensity to consume atau MPC itu bisa didapatkan dari delta C per delta Y. Ini paham kalian delta C itu apa? Ya, delta C adalah perubahan konsumsi sebelumnya ke konsumsi yang setelahnya setelah adanya
penambahan atau peningkatan pendapatan nasional gitu. Jadi idealnya itu setelah pendapatan kita bertambah, konsumsi kita juga biasanya bertambah, ya betul. Nah, itu adalah NPC. Kemudian NPS, National Property to Saving, itu juga sama. Biasanya kalau ada kenaikan pendapatan itu bisa diikuti dengan bertambahnya tabungan, ya betul, atau saving. Jadi untuk mencari NPS sama dengan delta S per delta Y. Jadi perubahan besarnya tabungan itu ya dipengaruhi dengan adanya perubahan pendapatan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini ada 2 contoh soal seperti biasa akan kita kerjakan bersama-sama di depan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena kalau untuk matematika ekonomi, kalau kita tidak banyak berlatih mengerjakan latihan soal itu ya sama saja bohong, ya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa mengaplikasikan konsep matematika yang kita pelajari gitu ya. Jadi mari kita kerjakan bersama. Baik, ini ada 2 contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Yang pertama, diketahui konsumsi masyarakat itu ditunjukkan dengan fungsi C sama dengan 40 plus 75Y. Kelihatan ya semuanya? Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana fungsi tabungannya dan berapa besar konsumsi jika tabungannya sebesar 20. Ini yang ditanyakan fungsi savingnya, kemudian misalnya konsumsi dalam nominal ya, konsumsi dalam nominal bukan dalam persamaan matematika. Nah, ini kita yang perlu dikuasai yang pertama adalah konsepnya. Tadi untuk fungsi konsumsi dinyatakan dalam A plus B ini kan 40 plus 75Y. Kemudian kalau fungsi saving tadi adalah dinyatakan dalam Min A plus 1 min B. Semuanya sama ya. Jadi fungsi saving S sama dengan min A 40 plus 1 min 0,75 0,75 Y. Y. S sama dengan min 40 plus 0,25 Y. 0,25 Y. Ini berarti ketemu ya fungsi tabungannya. Kemudian tadi sudah ditanyakan besarnya konsumsi ya. Kita substitusikan ya ke dalam persamaan yang sudah ada, C sama dengan 40 plus 0,75Y. Tapi yang diketahui kan tabungannya. Tabungannya tadi berapa? 20. Ya, S sama dengan 20. Nah, ini kita masukkan dulu sini. S-nya 20 sama dengan 40 plus 0,25Y. Jadi ini jelas ya? 20 plus 40 sama dengan 0,25Y. 0,25Y sama dengan 60. betul. Berarti Y-nya berapa? Y 60 kali ya. Nah, 0,25 ini kan sama dengan seperempat ya. Bisa dibalik perkalian membilang jadi berbentuk jadi positif 9. Y sama dengan 60 kali 4. Y sama dengan 240. Jadi kita ketemu Y-nya. Terus ketemu konsumsinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam konsumsi. Y sama dengan 40 plus 0,75Y. Y sama dengan 40
plus 0,75 kali 240. C sama dengan 40 plus 280. Iya. Dengan C 220. Oke, terima kasih. Jadi kita paham ya. Semuanya paham tentang penghitungan konsumsi dan Tabungan. ya. Kemudian masih ada satu contoh soal lainnya. Ini bisa saya hapus? Bisa. Baik, penentuan nomor 2. Diketahui konsumsi otonom masyarakat di suatu negara adalah sebesar 400. Konsumsi otonom tadi dinyatakan dalam kecil atau nol. A-nya sama dengan 400. Sedangkan kecenderungan konsumsinya atau MPG-nya ya, sama dengan 0,8 ya. Kemudian ditanyakan bagaimana fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Kita cari C, kemudian nanti X, kemudian nanti ditanyakan berapa besar konsumsi dan tabungan jika tingkat pendapatan nasionalnya adalah 10.000. G-nya sama dengan 10.000. Ya, kalau untuk fungsi C tadi adalah C sama dengan A plus B Y. C sama dengan 400 plus 0,8 Y. Ketemu ya? Untuk fungsi konsumsinya. Kemudian untuk fungsi saving berarti A plus 1 ya. In A plus 1 in B Y. X sama dengan yang keras Min 400. plus 0,2 Y. Ya. 0,2 tahu dari mana? Iya, 1 dikurangi 0,8. Jawab. Kemudian Y-nya kita dimasukkan Y-nya ya, tadi dikali 10.000. 400 plus 8 Y-nya 10. Y sama dengan 400 plus 0,8 kali 10.000 adalah 8.000. Y-nya adalah 8.400. Y-nya berarti 8.400. Kemudian saving-nya berarti berapa? Ini mau kita masukkan ke persamaan atau langsung secara sederhana berarti kan tinggal disisihkan ya, karena pendapatan itu kan terdiri dari konsumsi dan Tabungan. ya. Kalau pendapatan itu kalau digunakan untuk konsumsi 8.400 berarti Savingnya 1.600. iya 1.600 pun berapa. Untuk membuktikan fungsi ini benar atau tidak bisa kita masukkan dalam persamaan fungsi saving. Jadi diketahui fungsi saving adalah 400 plus 0,2 Y. S sama dengan 400 plus 0,2 kalori 10.000. S sama dengan 400 plus 2.000. S sama dengan 2.000 dikurangi 400. 1.600. Jadi sesuai ya? Sesuai. Terima kasih. Ini dua contoh soal sudah kita ajarkan bersama. Kemudian seperti biasa ini ada satu rangkaian soal. Ada beberapa latihan soal yang perlu kalian kerjakan secara mandiri. Jadi selanjutnya kita akan membahas bersama tentang pendapatan nasional. Karena memang pada hari ini tema kita mempelajari bersama tentang konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Ya. Kemudian pendapatan nasional pada dasarnya merupakan total dari pendapatan semua sektor di dalam suatu negara, yaitu sektor rumah tangga konsumen, sektor badan usaha atau sektor produsen,
dan sektor pemerintah. Pendapatan nasional ini dialokasikan kepada dua hal, yaitu konsumsi dan tabungan. Jika pendapatan disimbolkan dengan huruf Y, besar ya, yield, sedangkan konsumsi dan tabungan tetapi disimbolkan dengan huruf C dan S, yang artinya yield atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus saving. Ya. Kemudian dalam pendapatan nasional itu ada istilah pendapatan disposable. Nah, kalau kalian paham ya tentang pajak ya, pajak itu kan sistemnya adalah mengurangi pendapatan ya, karena kan terpotong pajak. Nah, pendapatan disposable ini diartikan sebagai pendapatan bersih yang diterima oleh masyarakat pada suatu negara. Jadi pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang benar-benar siap dibelanjakan oleh konsumen, oleh kita. Jadi misalkan kita kerja ya, kita sambil kerja, kita dapat gaji atau honor, nah itu setelah dipotong pajak, nah itu pendapatan bersih kita itu yang bisa kita belanjakan. Dalam hal pendapat pajak, maka pendapatan disposable atau YD, yield disposable sama dengan Y dikurangi T. Artinya tadi ya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang dikurangi pajak. Kemudian dalam hal pendapat transfer, maka untuk menghitung pendapatan disposable ini adalah Y plus transfer. Kenapa kok transfer malah menambah? Padahal pajak mengurangi karena apa? Ada yang tahu nggak? Belum. Oke, kalau belum saya jelaskan. Karena kalau transfer payment ini adalah pengeluaran pemerintah yang dibelanjakan atau disalurkan kepada masyarakat secara cuma-cuma, seperti apa? Subsidi. Subsidi itu kan memang bantuan dari pemerintah. Ada sejumlah transfer ya, sejumlah pengeluaran uang dari pemerintah untuk masyarakatnya, untuk warganya, tanpa ada balas jasa, tanpa ada suatu hal yang perlu kita lakukan. Itu transfer payment, makanya kalau adanya transfer justru menambah pendapatan kita. Pada kondisi terdapat pajak dan transfer, maka untuk menghitung pendapatan disposable adalah YD sama dengan Y in tax plus transfer payment. Ya. Kemudian perekonomian empat sektor. Nah, seperti yang kita tahu, kita ini kan perekonomiannya adalah secara internasional ya, perekonomian terbuka. Artinya ya ada rumah tangga konsumen kita ini, kemudian ada rumah tangga produsen, kemudian ada makanan pemerintah, dan juga ada ekspor impor yang berasal dari perdagangan luar negeri. Makanya kan ada empat sektor ya. Sektor keempat adalah luar negeri. Nah, kemudian untuk menghitung pendapatan nasional empat sektor ini bisa menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus S min F ya. Dimana Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption atau pengeluaran konsumsi, kemudian I adalah investasi atau investment, ini adalah pemerintah. Ya, government expenditure atau pengeluaran pemerintah, ini bisa misalkan untuk belanja pegawai negeri, maksudnya untuk gaji pegawai negeri dan lain-lain gitu ya. Kemudian ekspor dan impor. Nah, untuk ekspor impor ini kalian tahu bedanya? Tahu. Apa kalau ekspor? Ekspor menjual barang ke luar negeri. Iya, betul sekali. Kalau apa? Membeli barang dari luar negeri. Ya, betul. Jadi kalau ekspor itu kita mendapat tambahan devisa karena kita menjual atau mengirim barang ke luar negeri, dan impor adalah kebalikannya, gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, ini ada satu contoh soal. Kerjakan bersama-sama atau ini coba kalian bisa, misalkan saya minta untuk langsung mengerjakan. Coba ya. Ayo, ada yang berani maju? Ya, nah untuk pendapatan nasional ini ada satu latihan soal. Ayo, siapa yang mau mengerjakan depan, silakan. Saya oh ya. Ya, silakan Kak. Ini bisa siapa dulu ya?
Terima kasih ya. Baik teman-teman, sudah dikerjakan oleh salah satu teman kalian. Mari kita bahas bersama untuk soal tersebut. Diketahui konsumsi otot masyarakat ini sebesar 500 C0 atau kecilnya 500. Kemudian untuk MPS-nya ini adalah 0,2. Kemudian investasi atau IPSAR ya. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha adalah 300. Kemudian pengeluaran pemerintah atau government-nya dia 250, ekspornya 225 dan impornya 175. Kemudian yang ditanyakan adalah pendapatan nasional. Tapi seperti yang sudah dikatakan bersama, untuk menghitung pendapatan nasional Y sama dengan C plus I plus G plus X plus min. Ya, jadi kalau rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min. Ya, tapi kalau di sini kan yang diketahui baru fungsi konsumsi ya, belum konsumsinya secara nominal. Jadi diketahui ini tadi adalah hasil, karena berarti kita cari fungsi konsumsi Y sama dengan A, masukkan ke sini 500. Kemudian karena yang diketahui MPS berarti kita mau nggak mau harus mencari MPC. Kalau MPS-nya 0,2 berarti MPC-nya ya, begitu sama dengan kalian MPS atau MPC berarti MPC-nya ya selisihnya 0,8. Ini kelihatan nggak dari belakang? Ya. Nah kemudian C-nya didapatkan berapa? Ya, atau bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Fungsi konsumsinya bisa langsung dimasukkan ke sini. 500 plus 0,8 Y plus I-nya 300 plus B-nya 250, X-nya 205 dan M-nya 175. Maka didapatkan Y-nya adalah 5.500. Ini yang belakang kelihatan ya, 5.500 ya pendapatan nasionalnya. Ini memang ya, agak salah ya. Karena report dan sebagainya. Ada pertanyaan di sini? Hari ini sudah kita kaji bersama mulai dari konsumsi, tabungan dan pendapatan nasional. Dan tadi sudah kita kerjakan bersama, kita sudah bahas bersama tentang contoh dan latihan soal terkait masing-masing fungsi tersebut ya. Ada pertanyaan nggak sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri bersama? Tidak. Ya. Kalau sudah jelas, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup dulu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk perhatiannya, interaksinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi atau salah-salah kata yang saya sengaja. Semoga yang kita pelajari bersama bermanfaat. Amin. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.